Ya, selamat pagi Bu. Nggih, selamat pagi. Dengan siapa ya Bu? Saya Titik Nur. Ya, ibunya di sini sudah tinggal berapa lama? Saya kalau di sini sudah lama Mbak, sudah sejak tahun 2002. 2002. Nggih. Ini kampungnya kan diresmikan sejak kapan ya? Sebenarnya sudah lama, cuman secara resminya itu tanggal 2 April 2017. 2017. Berarti Ya. masih baru-baru ini. Ya, masih lumayan baru. Nggih. 3-4 tahunan ini. Kira-kira ibunya kegiatannya di sini apa aja yang berhubungan dengan apa ya? Kesenian. Seni-seni gitu. Oh nggih. KBP sendiri kan memang awalnya bertujuan secara umum nggih untuk membantu melestarikan kebudayaan tradisional yang kebetulan memang ada di lingkungan sekitar Polowijen. Karena untuk informasi saja di situ ada situs Ken Dedes, itu di situ situs pemandian Ken Dedes dulunya. Kemudian di sana itu makamnya ada makam Mbah Reni. Mbah Reni mungkin Mbak sudah tahu, beliau adalah tokoh pertama kali untuk topeng Malangan. Nah, kebetulan makamnya beliau di situ. Jadi kan memang lingkungan juga mendukung, kebetulan memang ada tempat ya. Digagaslah Kampung Budaya Polowijen ini dengan Pak Isa sebagai penggagas Kampung Budaya Polowijen. Dan kebetulan saya sendiri di sini penanggung jawab untuk kriya batik dan juga wakil ketuanya. Terus, nggih. Nggih. Untuk kegiatannya sendiri ada macam-macam, Mbak, yang berkaitan dengan kebudayaan. Salah satunya kriya topeng, kemudian kriya batik, kemudian kriya tari, seni tari, nggih. Terus kemudian mocopat. Untuk kriya topeng dan kriya batik sendiri memang tujuannya untuk ikut serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di sekitar Kampung Budaya Polowijen. Ada. Selama ini kan memang selain dijual di tempat ini sendiri dari kunjungan atau apa, kami juga melayani pemesanan. Entah itu topeng, entah itu batik, dan kami juga sering mengikuti pameran-pameran, bahkan sampai di level Jawa Timur. Untuk topeng sendiri, memang dari KBP ini kan sementara ini yang paling menonjol adalah kriya topengnya, bahkan sudah sampai tembus ke luar negeri. Karena memang kebetulan dulunya kan banyak, sebelum pandemi ini kan banyak tamu-tamu dari luar, kemudian juga tamu-tamu yang dari Universitas Semarang bukan kunjungan ke sini, entah itu sebagai souvenir atau mungkin untuk souvenir pribadi. Alhamdulillah topengnya banyak laku. Seperti itu. Masih, Mbak, cuman frekuensinya tidak sesering dulu waktu masa pandemi, nggih, karena memang ada pembatasan. Jadi saat normalnya secara jadwal itu setiap Jumat malam atau malam Sabtu, karena memang yang ikut kemudian bapak-bapak atau ibu-ibu yang di jam luang mereka, nggih, jadinya bisanya kan malam, kalau pagi kan sore kan kerja. Selama ini seperti itu. Kemudian karena ada pandemi ini, sempat beberapa bulan itu memang vakum, dan ini sudah 1-2 bulan ini sudah mulai lagi. Dan bapak-bapak juga yang tinggal di sini, kalau memang mereka sedang free time gitu, kadang sambil duduk-duduk, ya istilahnya ngelanyahke, mocopatnya ya sudah dipelajari, seperti itu. Berarti pesertanya yang ikut bukan hanya warga di kampus ini saja ya? Betul. Wilayah lain Nggih. dari kampus. Seni tarinya juga, karena kan kami juga membuka kelas tari gratis untuk hari Minggu pagi jam 8 sampai jam 10. Kalau untuk yang tingkat menengah sampai langsung kami bawa ke sanggar, dan sanggarnya adalah milik pelatih tari yang di KBP. Dan anak-anaknya juga ada yang dari Sukun, ada yang dari banyak kok, Mbak. Jadi tidak hanya terbatas wilayah Polowijen sendiri aja. Siapapun boleh ikut untuk yang hari Minggu itu. Gratis, tidak ada biaya. Ya, kami sudah 3-4 tahun ini ada yang namanya kalender event untuk tahunan. Tapi memang jadi setiap bulan itu ada kegiatan. Kalau contoh sebelum pandemi itu ya ada pasar legi. Jadi kita kayak jual pasar tempo dulu. Kemudian festival-festival yang memang sudah terjadwal seperti ada bulan April itu untuk memperingati hari lahirnya KBP. Kemudian untuk memperingati hari ibu ada namanya Hatur Agung, Kagem Biung biasanya seperti itu judulnya, Hatur Agung. Terus untuk di pas hari batik 2 Oktober itu juga ada festival. Ya, banyak. Kalau bilang kendala ya banyak, Mbak, ya, karena memang satu pandemi berarti mungkin tidak ada kunjungan sama sekali, stop. Kemudian kegiatan seperti
nari juga sempat beberapa waktu sempat di stop, tapi ini sudah mulai berjalan lagi untuk nari. Kalau topeng sendiri, karena memang kita mengerjakannya sama dengan batik, di sela-sela waktu luang kan orang kalau pagi sampai siang kerja, sampai sore kerja. Jadi masih. Cuman kalau kendalanya mungkin dari sisi sumber daya kita masih butuh banyak orang untuk namanya membangun itu kan memang juga harus butuh proses Mbak ya, tidak semua bisa ini topeng, belum tentu semua orang mungkin awalnya tertarik, tapi kan setelahnya itu kan yang butuh ketelatenan, nah itu ya yang kadang susah. Itulah tadi yang bisa kami dapatkan tentang Kampung Budaya Pulau Ijen. Kampung ini benar-benar keren dan layak untuk diapresiasi masyarakat. Nilai-nilai budayanya yang sangat kental dan diturunkan ke setiap kalangan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan muda-mudi. Budaya terutama di Kota Malang yang beragam harus dilestarikan. Jangan sampai suatu saat hilang begitu saja ya.